Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang induksi kalus explant daun tanaman anggur Pithis vinifera L dengan aplikasi 2,4 minde secara in vitro. Latar belakang tanaman anggur Pithis vinifera L ini sendiri termasuk ke dalam keluarga Pitheciaceae, merupakan tanaman buah dengan habitus sphaeroidum merambat. Buah anggur dikenal karena banyak mengandung senyawa polifenol dan resveratrol yang berperan aktif dalam berbagai metabolisme tubuh, mampu mencegah terbentuknya sel kanker, dan berperan sebagai senyawa antioksidan yang mampu merangkar radikal bebas. Tanaman anggur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di kawasan tropis seperti Indonesia, dengan sentra terdapat di Bali, Probolinggo, dan NTT. Kabupaten Buleleng merupakan sentra perkebunan anggur di Bali. Dencarik merupakan salah satu desa di Kabupaten Buleleng, daerah yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani perkebunan anggur. Tujuannya ada dua, yaitu pertama untuk mengetahui pengaruh pemberian 2,4 minde terhadap pertumbuhan kalus explant daun tanaman anggur secara in vitro. Yang kedua untuk mengetahui konsentrasi 2,4 minde yang tepat dalam menginduksi pertumbuhan kalus explant daun anggur. Untuk hipotesisnya, yang pertama, pemberian 2,4 minde pada media kultur dapat menginduksi pembentukan kalus secara in vitro. Zat pengatur tumbuh 2,4D dengan konsentrasi 1,5 ppm dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pembentukan kalus. Untuk bahan dan alatnya sendiri, bahan dan metode penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Jalan Pulau Moyo, Denpasar. Penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai Agustus 2016. Dan bahan tanaman yang digunakan daun tanaman anggur ini sendiri yang dikarantina terlebih dahulu dengan perlakuan penyemprotan fungisida, bakterisida, dan growmor 2 gram per liter 1 kali dalam seminggu. Formulasi media dasar yang digunakan media muracide dan Scotch. Derajat keasaman media diatur pada pH 5,6 sampai 5,8. Bahan sterilan ini sendiri yaitu menggunakan deterjen, ditane, benlate, Krolox, dan alkohol. Suhu ruangan berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk hasil dapat dilihat saat pelengkungan explant diamati setiap hari setelah tanaman dan diamati hari keberapa terjadi pelengkungan explant. Waktu pelengkungan tercepat diperoleh pada konsentrasi 1,5 ppm. D2 2,4 minde yaitu selama 2,4 hari. Sedangkan waktu pelengkungan yang lama diperoleh pada konsentrasi 0,0 ppm atau D0 yaitu selama 6,4 hari. Pengertian kalus sendiri merupakan sumber bahan tanam yang penting untuk meregenerasi tanaman baru. Keberhasilan dalam pertumbuhan kalus juga dipengaruhi oleh perbandingan zat pengatur tumbuh yang sesuai, sebab dalam tanaman zat pengatur tumbuh dapat mendukung, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Pada penelitian ini digunakan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin yaitu 2,4 minde. Pembentukan kalus dari jaringan explant yang dikultur melalui teknik in vitro melibatkan perkembangan sel yang berlangsung secara acak dan tidak merata. Pembengkakan dicapai pada perlakuan D1 5,0 HST, sedangkan persentase pembengkakan tertinggi D2 sebesar 20% saat explant membengkak dapat dilihat pada gambar 2. Explant pada media perlakuan D1, D2, dan D3 rata-rata mulai terjadi pembengkakan 14-21 HST. Pembengkakan yang terjadi karena adanya pengaruh pemberian 2,4 minde pada explant merupakan suatu proses pertumbuhan setelah terjadinya proses pelengkungan akibat penyerapan air dan nutrisi dari media yang selanjutnya disertai dengan tahap perbanyakan sel. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan ya, ada 2 poin. Yang pertama, induksi kalus yang terbaik terdapat pada perlakuan D2 MS ditambah 1,5 ppm 2,4 minde. Hal ini juga terlihat pada variabel saat explant melengkung tercepat selama 2,4 hari, persentase explant melengkung terbanyak sebesar 93,3% dan persentase explant membengkak tertinggi sebesar 20%. Kesimpulan kedua, perlakuan yang sudah berhasil menginduksi kalus yaitu perlakuan D2 sama dengan 1,5 ppm 2,4 minde. Untuk
Sarannya dari hasil penelitian ini yaitu ada 2 poin juga ya. Yang pertama, perlu dikaji metode sterilisasi ini untuk meminimalisasi kontaminasi dan browning pada ekspan daun anggur. Saran kedua yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan CPT 2,4 tiklorofenoxiacetic pada kultur secara umum tanaman daun anggur. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.